Nasihat tidak selalu merupakan hal yang menyenangkan, meskipun mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita bisa saja menerima nasihat dengan pemikiran, apakah nasihat ini bisa saya lakukan, tidak mengganggu kehidupan saya, atau mengganggu kenyamanan saya. Tetapi, nasihat sama seperti diberikan kepada kita waktu kita kecil, dan sebagai orang tua kita memberikannya kepada anak-anak kita, selalu meskipun tidak menyenangkan tetapi menuju pada kebaikan. Simak Peniel Misteri. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kali ini, tema kita berbicara tentang nasihat-nasihat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang membawa kehidupan kita lebih baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa juga yang kita doakan. Saya akan membacakan bagian Alkitab yang menjadi landasan daripada tema kita pada minggu ini. 1 Tesalonika 5 pada pasalnya yang ke-16 sampai 18. Ada 3 nasihat di sini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara, ada beda antara bersukacita dan bergembira. Bersukacitalah senantiasa. Sebenarnya Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang bersukacita, maka sukacita bukan didasarkan pada keadaan hidup. Bergembira didasarkan pada keadaan hidup. Bergembira misalnya, karena saya berhasil, saya bergembira. Karena hari ini saya bertambah 1 tahun usia, saya bergembira. Karena harapan saya tercapai, saya bergembira. Karena apa yang saya idam-idamkan, saya dapatkan, saya bergembira. Karena keadaan baik-baik saja, saya bergembira. Nah, berbeda dengan sukacita. Sukacita adalah kekuatan dan kuasa dalam diri orang percaya, sehingga orang percaya dalam keadaan-keadaan hidup yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga keadaan hidup yang berat, bisa menjalani kehidupan itu dengan tetap berpengharapan. Nah, sukacita ini asalnya dari Tuhan. Jadi kita tidak menggantungkan kehidupan kita pada hal-hal di luar Tuhan yang bisa membuat kita mengalami rasa kegembiraan dan seterusnya. Tapi bagian Alkitab ini mengatakan bersukacitalah senantiasa, artinya sukacita itu didasarkan pada apa yang ada dalam diri kita berdasarkan iman pada Tuhan. Nah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan mengartikan bahwa di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan, bahkan dalam keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Pengharapan itu didasarkan pada apa? Pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang hebat atas diri kita. Kasih Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas, tanpa pamrih, mengasihi kita dengan tulus. Kasih itu juga adalah kasih yang setia. Karena itu, dasar sukacita kita bukanlah keadaan hidup yang baik-baik saja, tetapi dasar sukacita kita adalah Tuhan sendiri yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita boleh bilang gini, keadaan hidup saya buruk, keadaan hidup saya tidak baik-baik saja. Tapi ketika firman Tuhan ini mengatakan bersukacitalah senantiasa, maka kita mengatakan boleh saja keadaan hidup saya tidak baik-baik saja, boleh saja keadaan hidup saya buruk, tetapi di dalam Tuhan saya percaya bahwa ada sukacita karena ada harapan. Ada sesuatu yang saya percaya bahwa di dalam Tuhan ada sukacita karena
Tuhanlah yang menjaga, melindungi kehidupan saya, yang memelihara kehidupan saya. Sukacita di dalam Tuhan merupakan nasihat yang pertama bagi kita. Kita tidak bisa memilah-milah keadaan hidup yang datang dalam hidup kita. Tetapi keadaan hidup seperti apapun ketika datang, kita bisa tetap bersukacita karena Allah yang kita percayai setia, mengasihi kita, dan setia untuk memelihara kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa merupakan nasihat yang pertama. Ketika kita ada dalam sukacita, maka keadaan hidup yang berat sekalipun bisa kita hadapi dengan tetap berpengharapan. Tapi ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan kekuatan untuk melangkah dalam hidup ini, maka tidak ada kekuatan yang menggerakkan kita untuk maju. Padahal hidup ini masih berlangsung. Namun karena sukacita dari Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan khotbah pada saat ini dalam keadaan hidup yang berat bisa mengatakan, karena sukacita dari Tuhan, saya bisa bertahan sampai dengan saat ini, meskipun keadaan-keadaan hidup belum Tuhan ubahkan. Nasihat yang pertama, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, nasihat yang kedua dari 1 Tesalonika 5 pada ayatnya yang ke-17 berbunyi begini, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini diartikan begini, terkadang kita nih berdoa dalam waktu-waktu tertentu, atau kita berdoa sebagai sesuatu yang formalitas saja, berdoa tanpa mengharapkan jawaban, atau berdoa cuma sekedar berdoa. Kata tetaplah berdoa di sini mengandung arti bahwa doa itu dilakukan bukan cuma sekedar kita melakukannya karena pada saat tertentu kita membutuhkan, tetapi kita melakukannya karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Bayangkanlah kalau Anda diam dan tidak mengambil nafas, Anda pasti mati. Sebab itu doa ibarat nafas kehidupan orang percaya dan harus dilakukan terus-menerus. Seringkali ketika keadaan hidup itu menjadi berat, kita berdoa sebentar saja, lalu kita tidak lagi berdoa. Atau kita ketika tidak mendapat jawaban atas doa-doa kita, maka kita tidak akan berdoa. Atau bisa saja karena keadaan hidup baik-baik saja, orang tidak berdoa. Orang-orang yang datang untuk pelayanan kepada pendeta atau hamba Tuhan yang lain seringkali terjadi karena mereka mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Karena itu bagian Alkitab ini sebenarnya menasehatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa mengartikan bahwa terus-meneruslah lakukan apa yang Tuhan katakan, karena nanti kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dalam hal pengadulan doa, dalam Matius dikatakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Ada tahapan-tahapan ketika dikatakan minta. Yang meminta, mendapat. Berarti itu dalam pengabulan doa, waktunya singkat. Minta langsung dapat. Anda membutuhkan sesuatu, Anda minta dari Tuhan, Tuhan memberikannya langsung. Tahapan yang berikutnya, pengabulan doa ini bisa cari. Kalau cari, ibarat kata kita punya sebuah benda yang kita jaga, tetapi suatu saat mungkin karena sibuk, kita tidak tahu menaruhnya di mana, lupa. Lalu kita mulai mencarinya, mulai cari dari kamar tidur, pindah ke ruang tamu, pindah ke ruang makan, dan seterusnya baru kita menemukannya. Nah, pengabulan doa yang kedua, caranya adalah mencari. Kita meminta dari Tuhan, kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan dalam proses itu kita berusaha berproses terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Yang ketiga adalah ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi ketuk prosesnya lebih panjang lagi. Bukan bergantung pada kita, tetapi bergantung pada tuan rumah. Jadi yang terakhir adalah kita berdoa. Dan semuanya kita percayakan, serahkan, bergantung pada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawabnya, kapan Tuhan menjawabnya menurut waktu Tuhan. Ini memang tidak mudah. Karena itu Alkitab mengatakan tetaplah berdoa.
Tapi saudara-saudara, dalam hal pengabulan doa itu, Tuhan Yesus mengatakan di yang terakhir, ayat yang terakhir mengatakan begini, Bapamu di sorga akan memberikan yang baik kepadamu. Artinya, ketika kita tetap berdoa meskipun kita melihat keadaan hidup kita belum berubah, meski kita bertanya bahwa keadaan hidup orang lain lebih baik meskipun dia tidak berdoa, saya berdoa tetapi hidupnya baik-baik saja, saya berhenti berdoa saja. Tidak. Bagian firman Tuhan ini mengatakan, tetaplah berdoa. Nantikanlah jawaban Tuhan. Saat ini atau nanti, tetaplah berdoa. Karena cepat atau lambat, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Tetapi di dalam semuanya, Dia memberikan yang baik kepada kita. Mungkin kita memandang bahwa ini baik, tetapi dalam waktu ketika kita bergumul, kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, pandangan kita berubah. Oh iya, ternyata yang saya minta dalam pandangan Tuhan adalah sesuatu yang bisa saja mendatangkan celaka dalam hidup saya. Sehingga pada saat kita mengetuk pintu, menantikan jawaban doa daripada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita, saat itu kita menyadari sungguh penundaan-penundaan hanyalah sebuah cara Tuhan untuk membentuk kita, mempersiapkan kita mendapatkan jawaban doa dalam kehidupan kita. Nasihat yang kedua, tetaplah berdoa, karena doa merupakan kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Doa adalah dasar daripada kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, nasihat yang ketiga dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur seperti yang kita ketahui mungkin. Kita pernah mendengarnya pengertian mengucap syukur, apa guna mengucap syukur dalam segala hal. Nasihat ini mau mengatakan kepada kita bahwa syukur merupakan sebuah hal yang penting dalam hidup ini. Mengucap syukur secara psikologis membuat orang lebih memiliki sukacita dan bahagia dalam kehidupan. Bandingkanlah orang yang suka mengeluh dalam hidupnya. Bisa saja ada begitu banyak hal-hal baik dalam hidupnya, tetapi karena dia suka mengeluh, dia tidak bisa melihat hal-hal baik dalam kehidupannya. Yang dia lakukan hanya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Dia mungkin lupa pada saat dia mengeluh sesuatu yang tidak dia punyai, dia lupa bahwa orang lain tengah mengidam-idamkan apa yang dia punyai tetapi tidak dia syukuri. Mengeluh hanya membawa suasana hati kita menjadi murung, menjadi tidak bahagia, dan pada akhirnya mempengaruhi kita dalam berbagai aktivitas kerja, bahkan pergaulan dengan orang lain, bahkan relasi dengan Tuhan. Sebab itu, mengucap syukur merupakan hal yang penting. Mengucap syukur merupakan hal yang penting karena dengan bersyukur, kita bisa membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan sesama, kita bisa bahagia. Tanpa mengucap syukur, hal-hal itu tidak ada. Mengucap syukur senantiasa karena mengucap syukur adalah tanda iman. Tanda kita beriman pada Tuhan. Mengucap syukur adalah sebuah langkah lebih maju daripada keadaan hidup pada saat ini. Keadaan hidup buruk. Tetapi karena kita beriman, meskipun hidup saya buruk, saya percaya bahwa Tuhan bisa mengubahnya. Karena itu saya tidak mau melihat keadaan ini, tapi saya mau melihat janji-janji Tuhan, bahwa di depan sana Tuhan menyediakan yang baik bagi saya. Saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Karena meskipun keadaan hidup saya saat ini tengah buruk, tetapi saya percaya Tuhan mampu untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Mengucap syukur merupakan tanda iman. Yang terakhir, mengucap syukurlah senantiasa karena ada kuasa. Ada kuasa dalam pengucapan syukur yang kita lakukan. Saudara-saudara, saya hendak mengajak Anda untuk berpikir begini. Apakah Anda memandang Tuhan sebagai pribadi yang maha tahu? Anda pasti menjawabnya ya. Apakah Anda memandang Tuhan sebagai pribadi yang maha baik? Anda juga akan menjawabnya ya.
Apakah Anda memandang Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa? Anda juga akan menjawab, iya. Nah, mengucap syukur adalah sebuah kuasa karena ketika kita mengucap syukur, kita tengah berjalan dalam sebuah kekuatan yang memimpin dan menuntun kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Seorang hamba Tuhan dia mengatakan begini, ada begitu banyak kekuatan kuasa dalam bersyukur ketimbang kita mengatakan satu demi satu permintaan kita. Karena yang tadi saya bilang, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha baik, Tuhan Maha kuasa. Sebelum Anda berdoa, Dia tahu apa yang Anda mau minta dan Anda butuhkan. Apakah Dia tidak mau memberikannya? Oh, Dia baik. Dia sudah mati untuk Anda. Dia baik. Apakah Dia mampu melakukannya? Lebih daripada mampu, Dia bisa melakukannya untuk Anda. Sebab itu Dia mengatakan, ketika kita bersyukur untuk apa yang ada dalam hidup kita, ketimbang kita memilah-milah, meminta satu demi satu, justru kita mendapatkan lebih banyak dari Tuhan, karena kita melangkah di dalam iman. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan, karena ayat ini mengatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 nasihat ini adalah nasihat yang kita bawa dalam kehidupan kita. Kita menutup jumpa bersama dengan penyanyi Misri dalam edisi Wajah Allah pada saat ini. Tetap doakan kami, kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa kembali minggu depan, masih bersama dengan penyanyi Misri dalam acara Wajah Allah. Shalom.